Coba sebutin satu alasan kenapa The Beatles bubar. Kalau tebakanku benar, pasti mayoritas dari kalian akan menjawab Yoko Ono. Ya, selama lebih dari setengah abad, narasi itu terus diulang-ulang. Yoko Ono, kekasih John Lennon, dianggap sebagai dalang yang menghancurkan band rock terbesar sepanjang sejarah ini. Tapi gimana kalau aku bilang bahwa itu adalah kebohongan publik terbesar di industri musik? Kenyataannya, di balik lagu-lagu mereka yang selalu menggaungkan peace and love, The Beatles menyimpan realita yang jauh lebih gelap. Mulai dari skandal perselingkuhan antar personel, kekerasan fisik, ego yang meledak-ledak, hingga bencana finansial yang membuat mereka saling menggugat di pengadilan. Hari ini kita akan membongkar sejarah. Kita akan menelusuri jalan panjang yang berliku menuju bubarnya The Fab Four. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa The Beatles bubar. John Lennon ketemu Yoko ini di tahun 1966. Sejak saat itu, mereka seolah tak terpisahkan. Yoko bahkan sering hadir di sesi rekaman The Beatles, yang tentu saja membuat para anggota lain merasa risih, karena sebelumnya studio adalah area sakral khusus mereka berempat. Banyak kritikus dan sejarawan musik kini sepakat menyalahkan Yoko Ono atas bubarnya The Beatles adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar dan bahkan bernada rasis. Kenyataannya, John Lennon sendirilah yang menggunakan Yoko sebagai tameng untuk menjauh dari band. Masalah sebenarnya itu jauh lebih dalam guys, karena dibalik citra rapi dan moralisnya para personil The Beatles adalah rockstar dengan segala sisi gelapnya. Lalu gimana dengan anggota yang lain? George Harrison, sang Beatles spiritual yang belajar meditasi transendental di India, ternyata juga melanggar bro code yang paling sakral. Ia berselingkuh dengan Maureen, istri dari Ringo Starr. Bayangkan gimana canggungnya dinamika mereka pada saat itu. Dan Ringo sendiri, setelah The Beatles bubar, ia jatuh ke dalam jurang alkoholisme yang parah, minum hingga 16 botol anggur dalam sehari, dan pada satu titik di tahun 80-an, ia hampir membunuh istrinya sendiri dalam keadaan mabuk berat. Kita mulai dari John Lennon. Selama ini dia dipuja sebagai ikon perdamaian. Tapi faktanya, Lennon memiliki sejarah kekerasan yang cukup parah. Ia pernah memukuli seorang DJ bernama Bob Wooler hanya karena DJ tersebut mengejeknya. Lennon juga mengakui dalam sebuah wawancara Playboy di tahun 1980 bahwa di masa mudanya, dia sering berkelahi dengan pria dan memukul wanita, termasuk istri pertamanya, Cynthia. Keadaan semakin memanas ketika mereka harus mencari manajer baru. John, Paul, George, dan Ringo ingin menyewa Alan Klein, manajer The Rolling Stones yang terkenal beringas. Sementara itu, Paul McCartney bersikeras ingin ayah mertuanya sendiri, The Eastman, yang mengurus keuangan mereka. Perbedaan pendapat inilah yang menjadi awal mula perang dingin di dalam ruang rapat Apple Records. Brian ini fungsinya vital banget bagi The Beatles guys. Ia adalah perekat yang menyatukan The Beatles, dia juga yang mengatur keuangan mereka, dan dia yang menengahi ego John, Paul, dan juga George yang luar biasa besar. Tanpa Brian, The Beatles seperti kapal tanpa nahkoda. Ketiadaan Brian memicu bencana finansial. Tanpa uang tunai dari tur konser, mereka mencoba berbisnis dengan membuka Apple Boutique, sebuah toko retail bergaya psychedelic. Hasilnya, toko itu bangkrut hanya dalam waktu 8 bulan dan mereka rugi hingga sekitar 200.000 pound sterling. Benih perpecahan The Beatles sebenarnya sudah ditanam jauh sebelum Yoko Ono muncul, tepatnya pada Agustus 1966. Saat itu mereka memutuskan untuk berhenti melakukan tur konser. Mereka udah muak. Jeritan histeris para penggemar itu membuat mereka bahkan tidak bisa mendengar instrumen mereka sendiri di atas panggung. Keputusan ini memang melahirkan album-album masterpiece seperti Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band yang mengubah lanskap musik selamanya. Tapi di sisi lain, tanpa rutinitas tur, mereka tidak lagi menghabiskan waktu bersama secara intens. Mereka mulai mencari ketertarikan masing-masing di luar band. Namun, pukulan terbesarnya datang pada Agustus 1967. Manajer mereka, Brian Epstein, meninggal dunia secara tragis akibat overdosis obat. Tapi pukulan mematikan datang dari sang pendiri band, John Lennon. Setelah menyelesaikan album Abbey Road pada tanggal 20 September 1969 di sebuah rapat bisnis untuk menandatangani kontrak baru dengan label EMI, John tiba-tiba berkata, "I want to divorce." John benar-benar keluar. Rahang Paul dan Ringo jatuh, namun manajer mereka, Alan Klein, memohon kepada John Lennon untuk merahasiakan kepergiannya dari publik agar negosiasi kontrak bernilai fantastis yang sedang berjalan tidak batal. John setuju untuk tutup mulut. The Beatles pada dasarnya sudah mati di hari itu, tapi dunia belum mengetahuinya. Proses keluarnya para anggota The Beatles terjadi secara bergantian, seperti efek domino. Tahukah kamu siapa yang pertama kali walk out dari The Beatles? Ringo Starr. Ya, sang drummer merasa sangat diabaikan selama sesi rekaman White Album pada Agustus 1968. Ia merasa permainannya buruk dan 3 anggota lainnya sudah punya dunianya sendiri.
Ringo pergi meninggalkan studio selama 2 minggu sebelum akhirnya dibujuk kembali. Anggota kedua yang keluar adalah George Harrison. George sedang mengalami masa subur-suburnya secara kreatif. Ia mulai menulis lagu-lagu seperti Here Comes the Sun dan Something. Tapi masalahnya, Paul dan John selalu mendominasi. Mereka sering mengabaikan lagu-lagu karya George dan memilih untuk merekam ide-ide setengah matang mereka sendiri. Puncaknya terjadi saat sesi rekaman proyek Get Back di bulan Januari 1969. Setelah bertengkar hebat saat istirahat makan siang, George memutuskan untuk keluar. Mereka bahkan sempat melontarkan candaan sinis untuk menggantikannya dengan Eric Clapton. George akhirnya mau kembali dengan syarat mereka membatalkan ide untuk konser live dan fokus membuat album saja. Lalu tibalah momen yang paling kontroversial. Pada 10 April 1970, Paul McCartney mengirimkan materi promosi untuk album solonya yang diberi judul McCartney. Di dalam siaran pers tersebut, Paul menyertakan sesi tanya jawab buatannya sendiri. Ada satu pertanyaan yang berbunyi, apakah kamu melihat kemungkinan kerjasama penulisan lagu Lennon-McCartney akan aktif lagi di masa depan? Jawaban Paul singkat dan mematikan, tidak. Keesokan paginya, koran Daily Mirror mencetak tajuk utama raksasa, Paul Quits The Beatles. John Lennon meledak dalam amarah. Ia merasa dikhianati karena dialah sebenarnya yang sudah keluar 6 bulan sebelumnya. Ia merasa Paul sangat licik karena menggunakan momentum kematian The Beatles murni sebagai aksi public relation untuk mendongkrak penjualan album solonya. Dalam wawancara dengan Rolling Stone, John menyindir keras, "Saya bodoh sekali tidak melakukan apa yang Paul lakukan, yaitu menggunakan kabar bubarnya band untuk menjual rekaman." Hubungan mereka pun hancur lebur. Paul merilis lagu berjudul Too Many People untuk menyindir John, dan John membalasnya dengan lagu How Do You Sleep yang liriknya sangat kejam, mengejek bahwa satu-satunya karya bagus Paul hanyalah lagu Yesterday. Selama berbulan-bulan, kepergian John dirahasiakan. Di saat yang bersamaan, Paul McCartney secara diam-diam merekam album solonya sendiri di rumah dengan nama samaran Billy Martin. Kondisi semakin kacau ketika John Lennon tanpa sepengetahuan Paul menyewa produser Phil Spector untuk meremix kaset-kaset lama dari period Get Back. Phil menambahkan ornamen orkestra dan paduan suara perempuan ke dalam lagu Paul berjudul The Long and Winding Road. Paul sangat marah besar melihat lagunya diubah tanpa izin. Pada akhirnya, untuk bisa lepas dari kontrak bisnis dengan Alan Klein, Paul McCartney tidak punya pilihan lain selain menuntut 3 sahabatnya sendiri ke Pengadilan Tinggi London pada tanggal 31 Desember 1970. Gugatan hukum ini terus berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian. Kemitraan The Beatles secara resmi, legal, dan final dibubarkan pada 29 Desember 1974. The Beatles telah benar-benar usai. Jadi mengapa The Beatles bubar? Jawabannya bukanlah satu nama, melainkan akumulasi dari banyak hal. Kematian Brian Epstein, kebangkitan kreativitas individu yang tidak bisa lagi ditampung dalam satu grup, bisnis buruk yang menghancurkan kepercayaan, serta ego dan ambisi masing-masing individu. Kita sering lupa bahwa The Beatles bukanlah manusia super atau immortal. Mereka hanyalah manusia biasa, 4 pemuda dari Liverpool yang harus menanggung tekanan popularitas skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Sejujurnya, sangat menakjubkan mereka bisa bertahan selama 7 tahun dan menghasilkan diskografi yang tak tertandingi sebelum akhirnya meledak. Meski akhir kisah mereka dipenuhi dengan amarah, tuntutan hukum, dan kegetiran, warisan musik yang mereka tinggalkan tetap abadi hingga saat ini. Gimana menurut kalian? Apakah Paul McCartney pantas disalahkan karena mencuri spotlight perpisahan atau John Lennon yang egois? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.